Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah. Nampaknya semuanya masih segar, masih semangat untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih baiknya kita awali dengan membacakan doa. Silakan Ketua Kelas Firdaus bantu pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ya Bu, perhatian semuanya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu semuanya hadir lengkap, sepertinya tidak ada bangku yang kosong. Lengkap Bu. Lengkap. Lengkap Bu. Dan datang dengan wajah yang ceria ke sekolah hari ini. Mudah-mudahan keceriaan wajahnya pagi ini berlanjut nanti sampai pulang sekolah. Tapi anak ibu tidak ada yang sakit kan? Tidak ada Bu. Sehat Bu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah anak-anak ibu, hari Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kodo dan kadar. Apakah anak-anak ibu masih ingat tentang kodo dan kadar? Masih Bu. Masih. Oke, kalau masih ingat, coba ibu tanya kembali. Antara kodo dan kadar itu sama enggak? Sama tapi beda Bu. Sama tapi beda. Kembar tapi Mana yang betul ini? Sama apa enggak? beda Bu. Beda Bu. Mungkin samanya menurut Armila itu sama-sama ketetapan, tapi ada perbedaannya. Ya begitu Mila? Iya Bu. Iya. Iya, apa itu perbedaannya antara kodo dan kadar? Kalau kodo kemarin apa kata Ibu? Ketetapan Allah yang belum tidak bisa, terjadi. ya yang belum terjadi. Qadar yang telah Kalau kadar? terjadi. Telah terjadi. Yang telah terjadi. Nah, pembelajaran minggu kemarin itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kodo dan kadar itu termasuk ke dalam rukun iman kah apa rukun Islam? Rukun iman Iman Bu. Rukun iman keberapa dia itu? Keenam Bu. Rukun iman yang keenam. Menurut anak ibu, kodo, ya ini 6 ini Kak Firdaus. Kodo dan kadar itu sama enggak dengan takdir? Sama Bu. Jawab lapar. Sama Bu. Iya, kodo dan kadar itu dikatakan juga takdir. Kira-kira takdir itu menurut Firdaus apa? Takdir itu sama dengan nasib tuh Bu. Oh, sama dengan nasib. Kalau Firdaus ke sekolah jalan kaki terus jatuh, alah ini takdirku atau Sial. ini nasibku. Ya begitu tak Firdaus? Ketetapan Allah. Iya, ketetapan Allah. Allah. Takdir itu bisa dirubah apa enggak? Bisa Bu. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Yang tidak bisa. Tidak. Ya, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis takdir dan contohnya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi,
Ibu akan menerangkan dulu langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti Ibu menjelaskan materi. Silakan anak Ibu kalau ada materi yang baru rasanya atau yang belum dimengerti boleh dicatat di buku catatannya. Kemudian ya, Permisi, Bu. kemana Mila? Jemput buku. Kamar mandi, Bu. Bukunya Iya, tinggal. cepat ya. Kalau kamar mandi ya lurus ke kamar mandi ya, jangan belok-belok. Ya, Bu, siap, Bu. Oke. Dah, kita lanjutkan. Tadi Ibu sampai di mana tadi Firdaus? Jangan dibelok-belokkan, Bu. Jangan dibelok-belokkan. Iya, berarti Melia itu orangnya fokus. Ibu tanya sampai di mana? Iya, sampai di jangan dibelok-belokkan. Itu salah satu untuk melatih fokus kita ya, Anak Ibu. Ya, Bu. Jadi tadi Ibu menjelaskan baru sampai tentang langkah pembelajaran. Setelah nanti Ibu menjelaskan materi, kemudian anak Ibu mencatat, maka Ibu nanti akan memberikan tugas kepada anak Ibu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, yang mana nanti dalam tugas kelompok ini anak Ibu nanti akan membuat sebuah proyek atau hasil dari kerjasamanya, yaitu berbentuk susunan dari kartu-kartu. Karena di sini Ibu menggunakan metode card sort atau anak Ibu mensortir kartu, memilih dari kartu-kartu yang sudah Ibu sediakan kemudian disusun. Itu nanti tugasnya. Paham dengan tugasnya? Oh, main kartu. Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang coba Ibu bagikan materi Ibu dulu. Sudah. Wah, gambar apa tuh, Bu? Kira-kira ini gambar apa ini? Bintang. Bumi, Bu. Itu enggak bintang. Gambar tuh, Bu. pelangi. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nih. Apa yang nampak di layar depannya, Nah, Ibu? Tujuan pembelajaran, Bu. Pembelajaran, Bu. Coba silakan anak Ibu Sarifah Umar tolong bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis takdir. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh dari takdir mubram dan takdir mu'alaq. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap berserah diri, tawakal kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti anak-anak Ibu mampu dalam mengidentifikasi atau mampu dalam menyebutkan jenis-jenis takdir. Ada apa-apa saja takdir itu nanti. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu dalam menjelaskan antara takdir mubram dan takdir mu'alaq. Yang ketiga, anak-anak Ibu mampu memberikan contoh dari masing-masing takdir tersebut. Nah, sekarang ini dia tadi, tentang takdir tadi. Coba anak Ibu Nur Khotimah bacakan. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai segala sesuatu yang akan terjadi, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan. Ya, itu dia takdir. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah mengenai segala sesuatu, baik itu yang akan terjadi maupun yang belum yang sudah terjadi, baik itu pada manusia ataupun pada makhluk lainnya. Sekarang Ibu tanya, anak Ibu yakin enggak dengan takdir itu? Yakin, Bu. Yakin, Bu. Yakin. Yakin tidak takdir itu akan datang kepada diri anak Ibu? Yakin, Bu. Yakin.
Berarti kalau anak ibu yakin akan takdir itu datang kepada dirinya, berarti anak ibu sudah mengamalkan rukun iman yang keenam itu. Percaya akan qada dan qadar. Karena takdir itu sama dengan qada dan qadar itu dia, atau ketetapan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian atau jenis-jenis dari takdir ini. Tadi sebelumnya sudah kita singgung ada berapa jenis takdir itu? 2, Bu. Wah, Bu. Ada 2. Apa saja dia itu, Ermila? Takdir mu'alak dan takdir mubram. Takdir mu'alak dan takdir mubram. Ini dia, takdir mubram. Kita bahas yang pertama, takdir mubram. Silakan anak ibu Melia, tolong dibacakan. Takdir mubram. 1. Takdir yang telah ditetapkan. Takdir mubram adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali dan tidak dapat diubah oleh siapapun. 2. Tidak dapat dirubah. Contohnya adalah kematian, kelahiran, dan jenis kelamin seseorang. 3. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir mubram merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dan Maha menentukan. Ya, itu dia takdir mubram. Jadi apa kesimpulannya itu, Melia? Takdir mubram ini takdir yang bagaimana? Takdir yang tidak bisa dirubah. Iya, takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa kita rubah. Apa saja contohnya tadi, Warni? Ya, Bu, mengenai kematian, kelahiran, jenis kelamin, dan lainnya, Bu. Ya, ada lagi dah anak ibu yang bisa memberikan contoh tentang takdir mubram ini. Kan ibu kasih contohnya 3 Kalau di rezeki, sini. Bu, bagaimana tuh, Bu? Kalau rezeki itu bisa enggak kita rubah? Bisa, Bu. Bu. Bisa. Bu, kalau Kalau mau- jodoh tuh, Bu, bagaimana, Bu? Kalau Dia jodoh, mau minta jodoh dia, Bu. Melia mau minta jodoh dia. Kira-kira menurut anak ibu, jodoh itu termasuk ke dalam takdir mubram kah atau takdir mu'alak kah itu dia tuh? Takdir mu'alak, Takdir. Bu. Mu'alak, Bu. Sebentar, Bu. Mu'alak, Bu. Iya, takdir mu'alak yang Mu'alak. bisa dirubah. Nanti kita jelaskan ya kenapa dia bisa dirubah. Sekarang Ya, Bu. siapa lagi yang bisa menambahkan di contoh takdir mubram ini? Kan sini ada 3 nih, ada kematian, ada kelahiran, ada jenis kelamin. Apalagi kira-kira? Anak ibu ada belajar apa? Ada hari kiamat. Ya, enggak bisa kita rubah. Bagus, Firdaus. Nah, kita lanjut. Nih, tadi dia contoh takdir mubram tadi ya. Ada kematian, ada kelahiran, ada masa hidup seseorang. Ada apa tadi lagi? Perputaran planet pada porosnya. Sekarang kita lanjut ke takdir mu'alak. Siapa yang bisa baca ini? Ya, silakan. Siapa itu? Takdir mu'alak adalah takdir yang masih tergantung pada pilihan dan usaha manusia. Ya. Contohnya adalah keputusan untuk beribadah, berbuat baik, atau berbuat jahat. Hasilnya dari pilihan dan usaha manusia akan menentukan takdir yang akan diterimanya. Ya, inilah jawaban dari pertanyaan anak ibu tadi. Rezeki itu takdir apa, Bu? Jodoh takdir apa, Bu? Jawabannya adalah takdir mu'alak, karena itu tergantung pilihan kita, tergantung terhadap usaha kita. Kalau kita mau rezekinya banyak, apa yang kita lakukan? Berusaha untuk lebih giat bekerja. Iya, di situ ada pilihan kita. Kalau kita giat bekerja, hasilnya bagaimana? Hasilnya rezeki kita akan banyak. Sekarang kita masuk ke contoh takdir mu'alak. Di sini ada 3 ibu contohkan.
Yang pertama yaitu tentang apa? Pendidikan, Bu. Pendidikan. Kira-kira dari pendidikan ini ada ndak anak ibu yang bisa menjelaskannya? Apa maksudnya ini dari pendidikan? Kenapa pendidikan ini masuk ke dalam takdir mu'alaf? Di daerah Mila di Pasaman ada sebuah MTSN favorit. Mila setelah tamat kelas 6 ini mau nyambung sekolah ke sana. Ya. Apa yang akan Mila lakukan? Oh, belajar dengan giat, Bu. Iya, belajar dengan giat. Jadi jika Mila ingin masuk ke sekolah yang favorit atau ke jurusan-jurusan yang bagus, Mila harus berusaha lebih giat dalam belajar. Itu dia. Kalau Mila malas, bisa nggak Mila masuk ke MTSN favorit itu? Tidak, Bu. Tidak. Nah, paham sampai di situ Mila? Paham, Bu. Nah, di sini ada pernikahan, ada karir. Ibu rasa pernikahan ini tidak usah kita panjang lebarkan karena anak ibu masih kelas 6 SD. Panjang lagi perjalanan sebelum sampai menikah. Sekarang kita loncat ke karir. Setelah pendidikan, nyambungnya ke karir. Kira-kira kalau anak ibu ingin bekerja yang baik, dengan posisi yang bagus, cita-citanya mau jadi apa ini anak ibu? Jadi dokter, Bu. Jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, apa yang dilakukan? Sama, Bu, belajar dengan giat. Iya, sama belajar dengan giat, gali lagi ilmu-ilmu tentang kesehatan. Itu dia. Nggak boleh malas-malas. Nah, dari materi-materi yang Ibu terangkan tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan dari anak Ibu? Udah Ada paham, lagi, Bu. Ya? Ada Ada pertanyaan? lagi, Bu. Ya, siapa tadi? Khotimah, Bu. Ya, Kotima, Ada lagi, silakan. Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Nah, kalau sudah paham, kita masuk pelajaran selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD kita. Nah, silakan anak ibu kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok kecil yang sudah kita bagi di awal tadi. Nah, di depan sudah ada Ibu sediakan kotak, yang mana di dalam kotak ini terdapat potongan-potongan kartu yang anak Ibu nanti setiap kelompok, yang kelompok pertama tadi siapa tadi? Ada Sarifah Umar, ada Firdaus, dan ada Warni. Kelompok kedua ada Ermila, ada Melia, dan ada Nur Khotimah. Kelompok satu nanti susunlah kata-kata yang sudah Ibu potong-potong ini menjadi bagian dari takdir mubram. Di sana ada pengertiannya, ada contohnya. Sama, kelompok 2 juga seperti itu. Kelompok 2 menyusun tentang takdir mu'alaf. Setelah anak ibu temukan potongan kartunya, kemudian tempelkan di karton yang sudah ibu sediakan. Paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham. Silakan dikerjakan kalau paham. Baik, Bu. Sudah ada yang selesai? Selesai, Bu. Sudah Sudah selesai, Bu. selesai. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok Nur Khotimah, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah ketemu tentang pengertian dan contohnya? Sudah, Bu. Sudah, kita tunggu kelompok 1 dulu. Kelompok 1, Warni sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Nah, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Kira-kira dari hasil kelompok 1 ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak, Bu. Sudah paham. Tidak, sudah pas.
Kalau sudah pas, silakan kelompok 2 tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, terima kasih kelompok 2. Kira-kira dari penampilan kelompok 2 tadi, ada yang ingin ditambahkan oleh kelompok 1? Sudah paskah contoh yang dibuatkan oleh kelompok 2 tadi? Sudah, Bu. Sudah. Berarti anak ibu sudah paham dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak ibu, untuk mengasah kemampuan lebih lanjutnya, paham atau tidaknya tadi kan kerja kelompok. Sekarang kita tes lagi kemampuan anak ibu individu. Silakan jawab pertanyaan di LKPD yang sudah ibu sediakan. Ibu beri waktu 5 menit. Firdaus sudah selesai? Bu, sudah. Sudah. Yang lain sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Satu Sudah. lagi, Kalau Bu. sudah satu lagi, ayo Tima. Udah dapat, Bu. Sudah. Ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan Firdaus bantu ibu untuk mengumpulkannya. Ya, Bu. Sudah, Bu, semua, Bu. Sudah semua. Terima kasih anak ibu. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Daus, Bu. Ya, Bu. Ya, Firdaus silakan. 1. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya kelahiran, kematian, hari kiamat, termasuk jenis kelamin. Yang kedua adalah takdir mu'alak, yang bisa kita rubah dengan usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Contohnya rezeki, jodoh, apa lagi ya? Itu yang ingat, Bu. Apa lagi tadi? Itu yang ingat. Pendidikan. Pendidikan tadi. Pendidikan. Firdaus cepat cari jodoh dia. Enggak, Bu. Iya. Enggak. Kalau mau cari jodoh, usahakan pendidikannya bagus ya Firdaus. Ya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi, Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti bisa membaca buku di rumah terkait dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kalau mau baca di internet juga boleh, sekarang kita bebas. Yang penting nanti pada pertemuan awal nanti minggu depan Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dah. Untuk sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah kisah kepada anak Ibu tentang sebuah botol kosong. Anak Ibu pernah melihat botol kosong atau punya botol kosong? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Botol kosong itu ada enggak harganya? Tidak, Bu. Tidak. Tapi sesuatu yang tidak berharga itu bisa menjadi sesuatu yang berharga kalau kita isi dengan sesuatu yang baik. Kalau Ibu isi botol kosong itu dengan air putih, berapa harganya kira-kira? 4.000, Bu. 4.000. Kalau Ibu isi dengan kopi susu? 10.000, Bu. 10.000. Jadi kita ibaratkan botol kosong itu diri kita. Kalau kita ini kosong, kalau kita
ingin dihargai, kalau ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus mengisi diri kita dengan sesuatu yang baik dan berharga. Baik. Jadi langkahnya tadi apa? Belajar dengan giat, belajar dengan baik. Sehingga kita bisa merubah takdir kita dari yang biasa-biasa saja menjadi lebih Luar baik. biasa. Luar biasa. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf nanti kalau ada salah-salah sampai. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Ibu di luar jam pelajaran atau minggu depan boleh. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.